Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Faiza Dunia dengan NIM 6411421049. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab Islam, kemodernan, dan keindonesiaan dengan subbab relevansinya dengan kenyataan sosial umat Islam dewasa ini. Umat Islam Indonesia saat ini erat kaitannya dengan masa lampau. Islam sampai ke Kepulauan Nusantara dapat dilihat sebagai fungsi kegiatan ekonomi dan kebudayaan orang Arab. Hal itu sebab agama Islam muncul dari Hijaz di Jazirah Arab. Wilayah Nusantara adalah salah satu wilayah yang diislamkan tanpa penaklukan militer atau dengan kata lain menggunakan metode pengislaman perembasan damai atau penetration Pasifik. Proses perembasan damai menghasilkan suatu Islam yang lunak dengan unsur-unsur esoteris kesufian yang menonjol. Dengan kata lain, unsur esoteris kesufian Islam di Indonesia lebih kuat dibanding unsur eksoterisnya yang berpangkal pada ajaran Islam yang berkenaan dengan hukum atau syariat. Namun, keadaan tersebut berubah ketika adanya mesin uap penggerak kapal yang antara lain dapat memudahkan transportasi haji ke Tanah Suci. Daya tarik Islam pada masa lampau. Islam memiliki pola heroik tersendiri dalam sejarah pertumbuhan di Indonesia. Salah satu kasusnya adalah tentang runtuhnya Majapahit dan bangkitnya kesultanan-kesultanan Islam di pesisir Jawa yang merupakan hasil persekongkolan yang tidak terlalu patriotik bahkan berbau pengkhianatan. Hal tersebut diungkapkan oleh sejarawan Slamet Mulyana. Kasus di atas menunjukkan bahwa Islam di Indonesia dalam kelembutan metode perembasan damai masih tetap menunjukkan ciri sosial budayanya yang dapat disebut radikal, yakni dalam sifat egaliter dan semangat keilmuan yang sekaligus menjadi daya tarik Islam. Itu adalah daya tarik Islam pada masa lampau. Berbeda dengan Islam di Indonesia sekarang yang terjadi banyak ketegangan sehingga perlu adanya usaha untuk mewujudkan daya tarik Islam klasik lagi. Dari banyaknya keadaan umat Islam Indonesia ini, suatu perspektif yang kiranya amat sentral ialah perspektif pendidikan. Wujud tingkat pendidikan modern yang sekarang terdapat pada umat Islam Indonesia merupakan bentuk salah satu tujuan kemerdekaan yang diperjuangkan. Kemerdekaan memberikan kesetaraan pendidikan bagi umat Islam dengan golongan lain. Pendidikan memberi umat Islam kemampuan teknis ilmiah yang lebih tinggi untuk mengungkapkan diri, khususnya dalam mengungkapkan aspirasi dan wawasan. Kemampuan tersebut justru memiliki akibat yang barangkali paling penting, yaitu kemantapan pada diri sendiri dan kecenderungan lebih besar untuk berpikir positif. Sehingga umat Islam Indonesia diharapkan akan memiliki peningkatan kecanggihan wawasan dan pandangan hidupnya. Bukan mengubah esensi, melainkan metode mengenai efektivitas komunikasi dan penyampaian wawasan yang sering lebih diperhatikan daripada esensinya. Pendekatan Islam dan modernitas. Satu ialah pendekatan politis, dan kedua adalah pendekatan menyeluruh terhadap Islam. Pendekatan politis Islam memiliki beberapa pandangan. Salah satunya adalah Marshall Hodgson. Hodgson melihat bahwa potensi Islam yang dapat membawa kaum muslim ke zaman modern adalah khususnya yang diwakili oleh syariat. Hal itulah yang membawa umat Islam ke titik berat berorientasi dan pendekatan politis sebagai fungsinya menghadapi dunia yang dikuasai oleh budaya lain. Yang kedua adalah pendekatan menyeluruh terhadap Islam. Terdapat beberapa pandangan tentang pendekatan menyeluruh terhadap Islam. Salah satu contohnya adalah beliau berpendapat bahwasanya potensi ajaran Islam untuk zaman modern tidak hanya terletak pada syariatnya, tetapi juga pada watak dasar umat Islam itu sendiri.
Beliau juga menjelaskan bahwa kekuatan atau kelebih utamaan umat Islam ialah nilai-nilai demokratisnya yang menurutnya terlalu modern untuk tempat dan zamannya. Jadi, pendekatan menyeluruh terhadap Islam ditekankan pada segi etikanya yang amat diperlukan dan mendesak. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan salah dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.